Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal P3K guru, teman-teman. Jadi bagi teman-teman guru yang sedang mempersiapkan tes P3K di tahun 2025, silakan bisa pantengin video dari aku kali ini ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana sih untuk mengikuti tryout gratis dari aku, silakan terus pantengin video ini ya, teman-teman. Nanti di tengah-tengah video akan aku sampaikan caranya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku nih, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan info yang berkenaan dengan tes P3K. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe nih, aku doakan semoga dimudahkan ya teman-teman, bisa lulus dengan mudah satu kali tes saja. Amin amin ya robbal alamin. Soal nomor 1, seorang guru menerapkan sistem reward bagi siswa yang aktif bertanya di kelas dengan memberikan pujian verbal dan poin tambahan. Namun, setelah beberapa minggu, beberapa siswa menjadi terlalu sering bertanya tanpa memperhatikan relevansi pertanyaannya. Apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk tetap mempertahankan perilaku positif tanpa menimbulkan efek negatif? A. Menghentikan sistem reward agar siswa tidak bertanya sembarangan. B. Memberikan punishment kepada siswa yang bertanya tidak relevan. C. Mengubah sistem reward dengan menilai kualitas pertanyaan bukan kuantitas. D. Mengabaikan pertanyaan yang tidak relevan agar siswa belajar sendiri. E. Membatasi penanya dan menjawab pertanyaan yang sulit dan relevan. Nah, di sini ya teman-teman, guru sudah menerapkan sistem reward. Di situ rewardnya hanya pujian verbal dan poin tambahan ya teman-teman. Jadi opsi yang A, menghentikan sistem reward agar siswa tidak bertanya sembarangan. Nah, jika tiba-tiba dihentikan, padahal kan rewardnya hanya pujian dan juga poin tambahan ya teman-teman, sebenarnya kan tidak berlebihan. Mungkin saja siswa yang sebelumnya aktif akan kehilangan motivasi untuk bertanya. Pastikan tujuan awal sistem ini adalah mendorong partisipasi. Jadi kalau misalnya dihentikan justru akan mengurangi keterlibatan siswa. Opsi yang B, memberikan punishment kepada siswa yang bertanya tidak relevan. Nah, di sini ya teman-teman, jadi jangan menggunakan punishment sembarangan. Kalau bisa sekarang ini dikurangi ya teman-teman. Jadi bisa membuat siswa takut bertanya. Lalu juga keterlibatan mereka nanti tidak banyak dalam kelas ya teman-teman, karena ketakutan tadi seperti itu. Opsi yang C, mengubah sistem reward dengan menilai kualitas pertanyaan bukan kuantitas. Nah, di sini lebih bagus teman-teman. Jadi kita menilainya itu sesuai dengan kualitas pertanyaan. Jadi siswa akan berpikir kritis sebelum bertanya, pertanyaan mana yang layak untuk ditanyakan. Dan ini akan mencegah siswa bertanya hanya untuk mendapatkan poin tambahan tanpa mempertimbangkan relevansi ya teman-teman. Jadi kita tetap mendorong budaya bertanya yang sehat tanpa menyebabkan gangguan di dalam kelas. Opsi yang C di sini bijaksana. Opsi yang D ada kata mengabaikan. Kalau kata kerjanya di awal itu negatif, tidak perlu kita baca ke belakangnya teman-teman. Itu triknya, langsung eliminasi saja. Opsi E di sini sama dengan mengabaikan, membatasi, juga kata kerjanya negatif ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang E di sini pasti salah. Nah, di sini yang bagus adalah opsi yang C. Soal nomor 2, seorang guru memberikan hukuman kepada siswa yang sering terlambat dengan meminta mereka berdiri di depan kelas. Setelah beberapa minggu, siswa masih tetap datang terlambat. Berdasarkan teori reinforcement dan punishment, mengapa strategi ini tidak efektif? A. Hukuman tersebut tidak cukup keras sehingga tidak menimbulkan efek jerak. B. Hukuman tersebut dapat membuat siswa merasa malu dan tidak mengajarkan perilaku yang benar. C. Hukuman hanya efektif jika diberikan dalam bentuk fisik seperti kerja sosial. D. Guru sebaiknya membiarkan siswa belajar dari kesalahan tanpa hukuman. E. Hukuman tersebut mungkin tidak memberikan efek jerak dan hanya bersifat sementara. Nah, di sini kan tentang teori reinforcement dan juga punishment ya teman-teman. Jadi reinforcement itu adalah penguatan dan hukuman. Jadi mengapa strategi di atas itu tidak efektif? A. Hukuman tersebut tidak cukup keras sehingga tidak menimbulkan efek jerak. Nah, hukuman itu tidak harus keras ya teman-teman. Opsi yang B, hukuman tersebut dapat membuat siswa merasa malu. Nah, kita lihat lagi hukumannya apa sih? Jadi berdiri di depan kelas. Betul ya teman-teman, itu bisa membuat siswa merasa malu dan justru tidak mengajarkan perilaku yang benar. Jadi hukuman yang efektif itu harus langsung berkaitan dengan perilaku yang ingin dirubah.
Hukuman berdiri di depan kelas hanya menimbulkan rasa malu, tetapi tidak mengajarkan bagaimana datang tepat waktu. Seharusnya hukuman yang efektif itu harus membantu siswa memahami perilaku yang diharapkan. Jadi hukuman yang di atas tadi itu tidak memberikan solusi atau motivasi positif untuk datang tepat waktu. Opsi yang C, hukuman hanya efektif jika diberikan dalam bentuk fisik. Belum tentu ya teman-teman. Jadi hukuman itu adalah yang edukatif justru, tidak keras dan tidak berbentuk fisik. Opsi yang D, guru sebaiknya membiarkan siswa belajar dari kesalahan tanpa hukuman. Di sini tanpa hukuman, kalau misalnya tidak ada konsekuensi ya teman-teman, siswa mungkin tidak merasa perlu untuk merubah kebiasaannya, jadi tetap harus ada. Seperti yang aku sampaikan tadi, harus edukatif ya teman-teman, tidak harus keras dan juga main fisik. Opsi yang hukuman tersebut mungkin tidak memberikan efek jerak dan hanya bersifat sementara. Betul juga ya teman-teman. Jadi untuk berdiri di depan kelas itu mungkin saja tidak memberikan efek jerak, tetapi tidak menjelaskan mengapa hukuman itu tidak efektif secara psikologis ya teman-teman. Jadi lebih masuk opsi yang B, karena di sini adalah alasan mengapa strategi di atas itu tidak efektif. Jadi opsi yang B adalah jawabannya. Soal nomor 3, seorang guru ingin meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas tepat waktu berdasarkan prinsip reinforcement. Strategi manakah yang paling efektif? A. Memberikan tambahan nilai bagi siswa yang mengumpulkan tugas lebih awal. B. Mengurangi nilai siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. C. Memberikan peringatan keras bagi siswa yang terlambat. D. Meminta siswa yang terlambat mengumpulkan tugas untuk mengerjakan tugas tambahan. E. Memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk siswa yang tepat waktu mengumpulkan. Jadi reinforcement itu kan ada dua jenis ya teman-teman, ada yang positif ada yang negatif. Kalau positif itu biasanya diberikan reward, kalau yang negatif itu diberikan punishment ya teman-teman. Tetapi punishmentnya itu yang mendidik, rewardnya itu tidak berlebihan seperti itu ya teman-teman. Opsi yang A, memberikan tambahan nilai bagi siswa yang mengumpulkan tugas lebih awal. Nah di sini bagus ya teman-teman, karena menurut teori reinforcement positif, perilaku yang diinginkan lebih efektif diperkuat dengan memberikan reward dibandingkan hukuman. Dengan menambahkan nilai tambahan bagi siswa yang mengumpulkan tugas lebih awal, siswa akan lebih termotivasi untuk disiplin tanpa merasa terpaksa ya teman-teman. Jadi opsi yang A ini masuk kepada reinforcement positif, dan ini juga tidak berlebihan, hanya menggunakan tambahan nilai atau tambahan poin ya teman-teman. Jadi ini sudah bagus dan tidak berlebihan. Opsi yang B, mengurangi nilai siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Berarti kan ini termasuk ke dalam punishment ya teman-teman justru. Dan ini dapat menyebabkan siswa merasa frustasi atau tidak termotivasi untuk memperbaiki diri. Jadi opsi yang B di sini kurang bijaksana. Opsi yang C, memberikan peringatan keras bagi siswa yang terlambat. Nah, peringatan tanpa reinforcement positif ya teman-teman tidak selalu efektif. Siswa mungkin merasa dimarahi, tetapi tidak memahami manfaat disiplin dalam mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi opsi yang C di sini, peringatan keras belum tentu efektif. Opsi yang D, meminta siswa yang terlambat mengumpulkan tugas untuk mengerjakan tugas tambahan. Nah, tugas tambahan di sini sama aja dengan hukuman. Jadi siswa merasa itu adalah dalam bentuk hukuman ya teman-teman. Hukumannya yaitu mengerjakan tugas tambahan, bukan didorong untuk lebih disiplin justru. Jadi opsi yang D di sini juga kurang bijaksana. Opsi yang E, memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk siswa yang tepat waktu mengumpulkan. Nah, kalau penghargaannya terlalu tinggi, siswa lain bisa merasa tidak adil atau kurang termotivasi jika merasa sulit mencapai standar tersebut. Jadi alangkah baiknya jika ingin melakukan reinforcement positif yaitu dengan reward, jadi tidak perlu berlebihan ya teman-teman. Contohnya dengan memberikan pujian, tepuk tangan, tambahan poin, tambahan nilai. Jadi seperti opsi yang A. Soal nomor 4, seorang guru mengajarkan konsep persamaan kuadrat dalam matematika dengan urutan sebagai berikut.
Yang pertama menjelaskan tujuan pembelajaran, yang kedua menghubungkan materi dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, yang ketiga menyajikan materi dengan contoh soal, yang keempat memberikan latihan soal kepada siswa, yang kelima memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa. Berdasarkan teori Gagne, aspek mana yang masih perlu ditambahkan agar pembelajaran lebih efektif? A. Memberikan tes di akhir pembelajaran untuk mengukur pemahaman. B. Memberikan motivasi awal sebelum menjelaskan tujuan pembelajaran. C. Mengakhiri pembelajaran dengan refleksi dari siswa. D. Menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk mendukung konsep. E. Menerapkan metode pembelajaran beragam setiap harinya namun relevan dengan materi. Intinya ya teman-teman, kalau menurut Gagne, jadi Robert Gagne, pembelajaran yang efektif itu harus dimulai dengan menarik perhatian siswa, yaitu terkenal dengan istilahnya gaining attention. Jadi langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan kognitif siswa sebelum menerima materi, membangun minat siswa agar lebih fokus dalam belajar dan menghubungkan materi dengan pengalaman atau masalah nyata yang relevan ya teman-teman. Jadi lebih ditekankan kepada aktivitas di pendahuluan, di awal sebelum pembelajaran ya teman-teman. Jadi di sini yang kurang adalah memberikan motivasi ya teman-teman. Jadi seharusnya guru itu tidak langsung menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi harus ada tahap awal yaitu memotivasi siswa, sehingga siswa itu yang kurang tertarik akhirnya itu akan tertarik ya teman-teman. Kalau urutannya seperti yang di atas, tidak ada motivasi, jadi bisa membuat siswa kurang tertarik atau tidak melihat relevansi materi dengan kehidupan mereka. Jadi di sini yang ada motivasi adalah opsi yang B ya teman-teman. Kita tidak perlu membahas yang lainnya karena itu sesuai dengan teori Gagne. Jadi memberikan motivasi awal sebelum menjelaskan tujuan pembelajaran. Soal nomor 5, seorang guru ingin mengajarkan keterampilan presentasi efektif kepada siswa dengan pendekatan teori belajar Gagne. Strategi paling sesuai berdasarkan hierarki belajar Gagne adalah A. Memberikan teori tentang presentasi, lalu meminta siswa langsung mempraktikannya. B. Meminta siswa menonton video presentasi lalu langsung melakukan presentasi. C. Melatih keterampilan berbicara secara bertahap sebelum meminta siswa melakukan presentasi lengkap. D. Menguji siswa dengan pertanyaan teori sebelum praktek presentasi. E. Memberi contoh cara presentasi yang baik lalu siswa mensimulasikannya. Nah, di sini ya teman-teman, yang ingin diajarkan adalah keterampilan presentasi efektif. Opsi yang A memberikan teori tentang presentasi, lalu meminta siswa langsung mempraktikannya. Setelah memberikan teori langsung mempraktikkan. Tampaknya tidak efektif ya teman-teman, karena langsung praktik tanpa latihan bertahap bisa membuat siswa canggung dan kurang siap. Opsi yang B meminta siswa menonton video presentasi lalu langsung melakukan presentasi. Mungkin video itu memang membantu ya teman-teman karena itu bisa masuk ke media juga. Jadi media audiovisual seperti itu, tetapi tanpa latihan bertahap siswa tetap belum terbiasa berbicara di depan umum karena di sini kan tentang presentasi. Opsi yang C melatih keterampilan berbicara secara bertahap sebelum meminta siswa melakukan presentasi lengkap. Nah, ini lebih baik ya teman-teman. Karena di sini kan siswa harus menguasai keterampilan berbicara lebih dahulu ya teman-teman, dari intonasi, kontak mata dan gestur. Jadi sebelum melakukan presentasi yang baik dan benar harus diajarkan bagaimana cara berbicara yang baik seperti itu. Setelah itu siswa bisa berlatih menyusun materi dan berbicara lebih panjang. Nah, nanti di akhir mereka bisa melakukan presentasi lengkap baru seperti itu ya teman-teman. Jadi bertahap seperti itu. Karena hierarki belajar dari Gagne, keterampilan kompleks itu dibangun secara bertahap agar lebih efektif. Kuncinya di bertahap ya teman-teman. Jadi opsi yang C di sini sudah bertahap. Opsi yang D menguji siswa dengan pertanyaan teori sebelum praktik presentasi. Nah, presentasi lebih mengandalkan keterampilan praktik, bukan hanya pemahaman teori ya teman-teman. Jadi opsi yang D di sini kurang efektif untuk dilakukan. Opsi yang E memberi contoh cara presentasi yang baik lalu siswa mensimulasikannya. Ini kan sama aja dengan yang video tadi ya teman-teman. Kalau yang video siswa itu melihat dari video, kalau opsi yang E di sini kan berarti mungkin saja guru yang akan mencontohkan. Memang contoh itu penting ya teman-teman, tetapi tanpa latihan bertahap siswa masih bisa kesulitan. Jadi opsi yang E di sini sama dengan opsi yang B. Yang terbaik adalah opsi yang C karena sesuai dengan hierarki belajar Gagne.
Soal nomor 6, seorang guru melakukan asesmen formatif dan mendapati bahwa 30% siswa mengalami kesulitan memahami konsep pecahan. Sementara 20% siswa mampu menyelesaikan soal lebih cepat dengan tingkat akurasi tinggi. Tindakan yang paling tepat dilakukan guru berdasarkan hasil asesmen adalah A. Memberikan soal tambahan yang lebih sulit kepada seluruh siswa agar mereka lebih tertantang. B. Mengulang materi pecahan secara keseluruhan dengan membedakan kebutuhan siswa. C. Mengadakan remedial bagi yang belum tuntas dan pengayaan bagi mereka yang sudah tuntas. D. Melakukan asesmen ulang hingga semua siswa mendapat nilai yang sama. E. Meminta siswa yang sudah paham untuk membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan. Nah, di sini clue-nya ya teman-teman. Jadi saat asesmen formatif ini kan saat proses pembelajaran masih berlangsung ya teman-teman. Ini kan masih bisa dirubah, diperbaiki seperti itu. Tidak seperti asesmen sumatif. Jadi di sini clue-nya adalah 30% siswa mengalami kesulitan memahami konsep pecahan. Sementara 20%-nya di sini sudah bisa menyelesaikan soal lebih cepat bahkan dengan tingkat akurasi tinggi, teman-teman. Berarti kan kesimpulannya 30% itu perlu diadakan remedial ya, teman-teman. Jadi karena 30% itu masih banyak, bisa pengulangan materi dengan pendekatan berbeda agar lebih mudah dipahami. Seperti itu ya teman-teman, dengan strategi, metode, lalu model yang berbeda. Lalu yang 20% diapakan? Karena di sini sudah bisa menyelesaikan soal lebih cepat dan akurat, maka perlu diberi pengayaan. Jadi pengayaannya itu tantangan tambahan agar mereka tetap berkembang dan tidak bosan di kelas ya teman-teman. Sementara menunggu siswa lain yang masih remedi. Nah, di sini kan ada 50% siswa lainnya ya teman-teman. Di sini tetap diberi latihan sesuai dengan level mereka. Jadi di sini bisa masuk kepada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ya teman-teman, seperti itu. Nah, opsi yang A memberikan soal tambahan yang lebih sulit kepada seluruh siswa. Tidak seluruh siswa ya teman-teman, karena di sini kalau soal tambahan yang lebih sulit berarti kan masuk kepada tantangan. Mungkin saja akan diberikan kepada yang 20% justru. Opsi yang B mengulang materi pecahan secara keseluruhan dengan membedakan kebutuhan siswa. Nah, di sini sudah ada 20% yang mampu justru menyelesaikan soal dengan tingkat akurasi tinggi ya teman-teman. Kalau mengulang materi pecahan secara keseluruhan itu akan membuang-buang waktu ya teman-teman. Opsi yang C mengadakan remedial bagi yang belum tuntas dan pengayaan bagi mereka yang sudah tuntas. Nah, di sini lebih masuk ya teman-teman. Opsi yang D melakukan asesmen ulang hingga semua siswa mendapatkan nilai yang sama. Tidak harus seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak masalah nilainya itu tidak sama, namun semuanya itu bisa mencapai KKM seperti itu ya teman-teman. Kalau kita menunggu hingga nilainya sama, sampai kapan seperti itu ya teman-teman. Yang penting sudah bisa mencapai KKM. Opsi yang E meminta siswa yang sudah paham untuk membantu teman-temannya. Nah, di sini terkenal dengan tutor sebaya ya teman-teman. Bisa menjadi strategi tambahan, tetapi tidak cukup sebagai solusi utama karena tetap perlu bimbingan guru secara langsung di sini. Karena 30% masih mengalami kesulitan. Jadi di sini yang terbaik dan aman seperti itu adalah opsi yang C. Soal nomor 7, seorang guru sedang menyusun program remedial bagi siswa yang belum mencapai kompetensi minimum dalam pelajaran IPA. Agar program ini efektif, guru harus memastikan bahwa A. Semua siswa mengikuti remedial dengan memandang tingkat pemahamannya. B. Metode yang digunakan dalam remedial sama dengan metode pembelajaran sebelumnya. C. Remedial hanya berupa pengulangan materi dengan adanya variasi dalam pendekatan. D. Guru menggunakan strategi yang berbeda dan lebih dipersonalisasi berdasarkan kesulitan siswa. E. Remedial hanya dilakukan dengan memberikan soal tambahan agar siswa lebih banyak berlatih. Nah, opsi yang A semua siswa mengikuti remedial. Pasti tidak ya teman-teman, karena tidak perlu semua siswa ikut remedial. Yang ikut remedial itu hanya yang belum mencapai kompetensi ya teman-teman. Yang perlu remedi itu hanya yang belum mencapai KKM. Jadi sementara siswa lain yang sudah mencapai itu bisa pengayaan. Sama seperti soal nomor 6 tadi.
Opsi yang B, metode yang digunakan dalam remedial sama dengan metode pembelajaran sebelumnya. Nah, jika metode yang sebelumnya itu tidak efektif, justru harus mengganti metodenya ya teman-teman. Jadi mengulang metode yang sama kemungkinan besar tidak akan membantu siswa memahami materi. Jadi harus diganti. Opsi yang C, remedial hanya berupa pengulangan materi dengan adanya variasi dalam pendekatan. Jadi pengulangan materi saja tidak cukup. Masih dibutuhkan pendekatan yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar pengulangan materi saja. Opsi yang D, guru menggunakan strategi yang berbeda dan lebih dipersonalisasi berdasarkan kesulitan siswa. Nah, di sini bagus ya teman-teman. Jadi strateginya kenapa berbeda? Karena strategi sebelumnya atau metode sebelumnya itu mungkin saja kurang efektif. Lalu personalisasi di sini tujuannya adalah memastikan siswa mendapatkan pendekatan yang sesuai dengan jenis kesulitan yang mereka hadapi. Pastikan setiap siswa berbeda-beda, seperti itu ya teman-teman. Jadi contohnya jika siswa kesulitan memahami konsep, jadi remedialnya itu bisa dilakukan dengan media visual atau eksperimen sederhana. Sedangkan jika siswa kesulitan dalam menjawab soal, mereka bisa diberi bimbingan tambahan dalam memahami pola soal seperti itu. Jadi opsi yang D di sini bagus sekali. Opsi yang E, remedial hanya dilakukan dengan memberikan soal tambahan, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar itu kegiatan di program remedial. Jadi opsi yang D di sini lebih bijaksana. Soal nomor 8, dalam sebuah kelas matematika terdapat sekelompok siswa yang mampu menyelesaikan soal-soal dengan cepat dan akurat. Guru ingin memberikan program pengayaan agar mereka tetap tertantang. Manakah strategi yang paling sesuai untuk program pengayaan? A, memberikan soal latihan tambahan dengan tingkat kesulitan yang sama seperti siswa lainnya. B, mengajak siswa mengeksplorasi penerapan konsep dalam kehidupan nyata. C, meminta siswa membantu teman-temannya yang masih mengalami kesulitan memahami materi. D, membiarkan siswa mengerjakan tugas mandiri dengan sedikit arahan karena mereka sudah menguasai materi. E, mengulang kembali materi yang sudah dipahami siswa agar semakin kuat pemahamannya. Jadi di sini intinya yang ditanyakan program pengayaan seperti apa yang seharusnya diberikan ya teman-teman. Jadi sebenarnya program pengayaan itu tujuannya adalah untuk memberikan tantangan lebih kepada siswa yang sudah menguasai materi agar mereka tetap berkembang ya teman-teman. Opsi yang A, memberikan soal latihan tambahan dengan tingkat kesulitan yang sama seperti siswa lainnya. Nah, justru ini tidak menantang ya teman-teman karena tingkat kesulitannya sama seperti siswa lainnya. Jadi hanya akan mengulang tanpa pengalaman baru. Opsi yang B, mengajak siswa mengeksplorasi penerapan konsep dalam kehidupan nyata. Nah, di sini teman-teman. Jadi sudah berkaitan dengan kehidupan nyata seperti itu ya teman-teman. Ini bagus karena di sini membantu siswa melihat kegunaan praktis matematika, meningkatkan pemecahan masalah dan mendorong pemikiran kritis. Misalnya siswa diajak untuk menganalisis pola matematika dalam arsitektur atau seni. Lalu juga contoh lainnya menyelidiki konsep peluang dalam permainan atau statistik olahraga. Dan membuat proyek berbasis data atau keuangan sederhana. Jadi sudah berkaitan dengan kehidupan nyata atau diberikan tugas proyek ya teman-teman seperti itu. Biasanya program pengayaan seperti itu kegiatannya. Opsi yang D, membiarkan siswa mengerjakan tugas mandiri dengan sedikit arahan karena mereka sudah menguasai materi. Tidak ya teman-teman. Jadi tanpa arahan yang jelas siswa mungkin kurang mendapat tantangan yang sesuai dengan potensinya. Opsi yang E, mengulang materi yang sudah dipahami siswa agar semakin kuat pemahamannya. Tidak ya teman-teman. Jadi mengulang saja tidak ada pengalaman nyata seperti itu, pengalaman baru. Jadi percuma, tidak ada tantangan. Nah, di sini jadi yang paling bagus itu adalah opsi yang B. Soal nomor 9, seorang guru ingin membangun lingkungan kelas yang kondusif dengan menerapkan kesepakatan kelas. Kesepakatan ini bertujuan untuk A, membatasi kebebasan siswa agar menjadi pribadi yang disiplin dan patuh. B, memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan kelas. C, membangun tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. D, menentukan hukuman berat bagi siswa yang melanggar kesepakatan. E, menghindari konflik antara guru dan siswa dengan peraturan yang disepakati bersama. Nah, di sini tentang penerapan kesepakatan kelas ya teman-teman, atau keyakinan kelas.
Jadi opsi yang A membatasi kebebasan siswa. Tidak ya teman-teman, bukan untuk membatasi kebebasan siswa, tetapi justru membangun tanggung jawab bersama. Opsi yang B memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan kelas. Jadi fokusnya sebenarnya bukan pada hukuman, tetapi pada kesepakatan dan konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Jadi opsi yang B di sini kurang masuk kepada kesepakatan atau keyakinan kelas. Opsi yang C membangun tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah ini dia ya teman-teman yang lebih masuk. Karena kesepakatan kelas itu sebenarnya tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan cara apa? Menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama antara guru dan siswa. Jadi ini akan membantu siswa merasa dihargai dan lebih komitmen terhadap aturan yang dibuat oleh guru dan siswa ya teman-teman. Jadi opsi yang C di sini masuk. Opsi yang D menentukan hukuman berat. Nah, hukuman tidak harus berat ya teman-teman. Opsi yang E menghindari konflik antara guru dan siswa. Sebenarnya meskipun kesepakatan kelas itu bisa mengurangi konflik, namun tujuan utamanya adalah membangun tanggung jawab bersama. Jadi opsi yang C di sini lebih bijak dibandingkan opsi yang lainnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut tryout P3K ya teman-teman, baik P3K guru, pengadministrasi perkantoran, lalu pengelola layanan operasional, penata ya teman-teman, dan operator layanan operasional, silahkan bisa akses linknya di bio Instagram aku ya teman-teman, bisa diklik di situ. Lalu ketika diklik akan otomatis diarahkan ke menu-menu tryout ya teman-teman. Di situ sudah banyak, silahkan bisa diakses sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Soal nomor 10, seorang guru ingin menanamkan kebiasaan positif dalam belajar seperti datang tepat waktu, mendengarkan dengan aktif, dan menghargai pendapat teman. Langkah yang paling efektif untuk membentuk kebiasaan tersebut adalah A. Memberikan hukuman sesuai tatib kepada siswa yang tidak mengikuti aturan kelas. B. Menjunjung tinggi peraturan sekolah namun dengan menyesuaikan dengan kondisi kelas. C. Memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki nilai akademik tinggi sebagai motivasi. D. Menasihati siswa dengan cara yang tegas dan memberikan tugas tambahan bagi yang melanggar. Melibatkan siswa dalam merancang aturan dan memberikan contoh perilaku positif. Opsi yang A memberikan hukuman sesuai tatib kepada siswa yang tidak mengikuti aturan kelas. Nah, hukuman bisa membuat siswa patuh karena takut ya teman-teman. Jadi bukan karena kesadaran diri. Itu tidak sesuai dengan budaya positif atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya teman-teman. Jadi opsi yang A di sini kurang sesuai. Opsi yang B menjunjung tinggi peraturan sekolah namun dengan menyesuaikan dengan kondisi kelas. Nah, ini penting teman-teman. Tetapi tanpa melibatkan siswa secara aktif, aturan itu bisa terasa dipaksakan. Jadi untuk budaya positif, keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, siswa harus dilibatkan seperti itu ya teman-teman. Opsi yang C memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki nilai akademik tinggi sebagai motivasi. Nah, di sini nilai akademik saja, padahal kan ada prestasi non akademik juga. Jadi terkesan tidak adil ya teman-teman. Opsi yang D menasihati siswa dengan cara yang tegas dan memberikan tugas tambahan bagi yang melanggar. Ini bisa saja efektif ya teman-teman, namun untuk jangka panjang kurang efektif karena kurang membangun kesadaran diri siswa seperti itu. Jadi opsi yang D di sini kurang bijaksana juga. Nah, opsi yang E ini yang terbaik teman-teman. Jadi melibatkan siswa dalam merancang aturan dan memberikan contoh perilaku positif. Karena kebiasaan positif akan lebih efektif terbentuk jika siswa dilibatkan dalam merancang aturan ya teman-teman. Dan guru bisa memberikan contoh langsung seperti itu. Jadi yang terbaik adalah opsi yang E. Nah, itu dia adalah soal terakhir dalam video kali ini. Terakhir ada kuis ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa mencoba menjawab di kolom komentar. Seorang guru ingin memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Apa langkah paling efektif yang bisa dilakukan guru? A. Memberikan materi yang adil kepada semua siswa agar mereka memiliki potensi yang setara. B. Menilai potensi siswa berdasarkan nilai akademik dan non-akademik. C. Mengidentifikasi minat dan bakat siswa serta memberikan bimbingan yang sesuai. D. Mendorong siswa untuk fokus pada beberapa bidang
agar lebih unggul? Memotivasi dengan memberikan tugas tambahan kepada siswa yang berpotensi tinggi maupun tidak. Nah, silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Nanti akan aku lihat, jika masih banyak yang salah akan aku bahas di video selanjutnya. Silakan ditunggu. Namun jika banyak yang betul, langsung akan aku sematkan jawabannya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga lulus P3K Guru tahun 2025. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.